Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rio Saputra, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya mulai mengabdi sebagai dosen pada tahun 2022 di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya merupakan lulusan program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2021. Saat ini saya mengemban jabatan akademik sebagai lektor. Saya mengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan bobot 2 SKS. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk ke materi di pertemuan kedua ya, berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa APS. Ini sub materi kita adalah konsep dasar alternatif penyelesaian sengketa. Kita ketahui teman-teman semua, sengketa adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih ya teman-teman, baik individu maupun badan hukum yang timbul akibat benturan kepentingan atau conflict of interest. Sengketa paling sering muncul dalam konteks hubungan ekonomi, bisnis, perjanjian kontrak maupun interaksi perdata sehari-hari. Oke. Minimal dua pihak. Kalau sengketa pasti tidak mungkin satu pihak saja bersengketa dengan dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti ada minimal dua orang atau dua pihak. Selalu melibatkan paling sedikit dua orang pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bertentangan. Itu jelas sengketa. Objek sengketanya yaitu terdapat hak dan kewajiban yang menjadi pokok permasalahan yang dipersengketakan. Ketidaksepakatan ini perlu digarisbawahi, adanya tuntutan dari satu pihak yang ditolak atau tidak diakui oleh pihak lain. Ya, jadi sengketa minimal pasti ada dua pihak, ada objek sengketanya dan ada ketidaksepakatan. Oke. Kita lanjut. Dalam hukum Indonesia mengenal dua jalur utama penyelesaian sengketa. Pilihan jalur sangat menentukan waktu, biaya, kerahasiaan, dan jenis solusi yang akan diperoleh oleh para pihak. Yang paling ngetren pasti, yang paling tren di masyarakat itu dikit-dikit menempuh upaya hukum seperti itu. Nah, ini yang disebut biasanya dengan jalur litigasi atau peradilan. Di sini berkaitan dengan proses formal dan kaku sesuai dengan hukum acara, pasti itu. Terbuka untuk umum, tidak menjamin kerahasiaan, memakan waktu lama dan berbiaya tinggi, menghasilkan putusan menang kalah ya. Lalu berbasis hukum positif yang berlaku. Jadi ketentuan dalam litigasi diatur dalam undang-undang, semuanya harus mengikuti hukum acaranya, itu litigasi. Kalau jalur non litigasi atau di luar peradilan itu ada proses informasi, proses penyelesaian internal ya, fleksibel sesuai kesepakatan ya, tertutup, terjaga kerahasiaannya, lebih cepat dan hemat biaya, otomatis mengutamakan perdamaian. Ada win-win solution yang dicari di dalam proses non litigasi itu, berbasis kompromi dan itikat baik dari para pihak. Itu poin dalam konteks litigasi. Kenapa banyakkan kita memang harus menempuh upaya non litigasi? Namanya kita berperkara pasti mengeluarkan banyak biaya, tenaga, waktu, pikiran dan seterusnya. Alangkah lebih baiknya kita mencari win-win solution, ya kan, di situ dengan kita bernegosiasi, mencari jalan pertemuan yang perdamaian yang baik dan nanti menyepakati sebuah kesepakatan yang itu tidak ada menang dan kalah. Lalu apa nih yang disebut APS, alternatif penyelesaian sengketa? Jadi kalau kita pahami ya, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga ya, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi ya, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Nanti akan saya jelaskan secara terminologi masing-masing proses penyelesaian di luar pengadilan ini. Nanti akan menarik sekali. Kalau kita bicara
kita orang hukum pasti kita bicara alternatif penyelesaian sengketa, Pak, ini diatur atau bernaung dalam ketentuan apa, Pak? Ini otomatis teman-teman ketahui ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menjadi payung hukum utama untuk mengatur seluruh penyelesaian alternatif sengketa di Indonesia. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oke ya. Prinsip konsensual APS ini hanya dapat dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama ya, dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga. Otomatis poin yang lain adalah di luar pengadilan. Ini masuk dalam jalur non litigasi. Seluruh proses berlangsung di luar sistem peradilan formal sehingga lebih private di situ dan efisien. Ya, itu berkaitan sama APS. Nah, ini saya ingin menjelaskan satu persatu nih berkaitan dengan bentuk-bentuk APS. Ini ada negosiasi ya teman-teman. Negosiasi itu kita tahu ya, kita bisa bernegosiasi, siapa bisa mewakili seseorang atau mewakili badan untuk bernegosiasi ya. Negosiasi, terminologi yang perlu saya jelaskan adalah merupakan musyawarah langsung yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga. Itu negosiasi. Mekanisme ini menjadi prioritas utama dan langkah pertama yang selalu diupayakan sebelum menempuh cara lain. Keberhasilan sangat bergantung pada itikat baik kedua belah pihak tanpa pihak ketiga. Itu negosiasi. Jadi kita harus pandai-pandai bernegosiasi. Para pihak ini harus ada yang mewakili atau merepresentatifkan perusahaannya ataupun orang perorangannya di situ untuk menegosiasikan sebuah permasalahan agar ada titik temu. Jadi tidak gampang negosiasi itu. Nah, kalau konsultasi apa teman-teman? Konsultasi itu merupakan hubungan personal antara seseorang klien dengan konsultan hukumnya atau ahli yang dipercaya. Konsultan hanya berperan memberikan opini hukum dan saran teknis, ya perlu diperhatikan, opini hukum dan saran teknis saja. Keputusan akhir sepenuhnya tetap berada di tangan klien, bukan merupakan proses negosiasi melainkan layanan advice profesional. Itu teman-teman. Nah, ada lagi posisi di situ mediasi, ya bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi di sini perundingan yang difasilitasi oleh mediator. Siapa fasilitatornya? Adalah mediator. Pihak ketiga yang netral tidak memiliki wewenang memutus, tapi mediator berfungsi menjembatani komunikasi dan membantu para pihak menemukan titik temu. Diwajibkan dalam perkara perdata nih, misal kita sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 itu berkaitan dengan kewajiban melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh upaya hukum. Dalam konteks di sini pembacaan gugatan dan seterusnya sebelum masuk di situ. Oke, konsiliasi itu mirip seperti mediasi ya teman-teman. Namun konsiliator ini, siapa sih fasilitatornya? Adalah konsiliator. Itu berperan aktif, jadi lebih aktif ya, berperannya lebih aktif dengan mengusulkan draft perdamaian secara konkret kepada para pihak. Para pihak bebas menerima atau menolak usulan tersebut. Ini cocok sekali untuk sengketa yang membutuhkan panduan solusi dari pihak luar. Kadang seseorang itu bersengketa itu tidak tahu sebenarnya ada cara atau tata cara atau jalan lain yang sebenarnya bisa dicari atau bisa diketahui oleh konsiliator ini. Jadi konsiliator ini lebih aktif mengusulkan cara baru atau cara penyelesaian yang cocok bagi kedua belah pihak, seperti itu. Ada penilaian ahli ya teman-teman. Ini ada meminta pendapat dari ahli teknis tertentu. Misalnya ahli konstruksi, akuntan, valuator properti, ini biasanya penilai atau penaksir atas permasalahan yang bersifat spesifik dan teknis. Pendapat ahli digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi para pihak dalam mengambil keputusan. Jadi ahli menentukan bahwa ini ada sengketa atau ada sebuah objek yang perlu dikaji, perlu dinilai terlebih dahulu. Nah, ini nanti hasil penilaian secara objektif tadi dijadikan acuan untuk mengambil sebuah keputusan oleh decision maker-nya, seperti itu. Oke. Sifat alternatif penyelesaian sengketa. Ya teman-teman, ini menarik nih, berbeda dengan konteks kita bicara litigasi. Ada sukarela ya, sukarela. Para pihak tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menempuh
jalur alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah poinnya adalah kesediaan atau persetujuan bebas dari pihak kedua belah pihak. Dengan syarat ini, syarat kedua belah pihak ini sepakat atau setuju, ini merupakan syarat mutlak selesainya sebuah sengketa ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, kerahasiaan ya. Seluruh proses pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum. Hal ini secara khusus bertujuan menjaga reputasi dan rahasia bisnis para pihak yang terlibat. Ini berkaitan sama konteks-konteks sengketa yang masalah dapurnya perusahaan dan seterusnya. Fleksibilitas itu hukum acara, tempat penyelenggaraan, jadwal pertemuan ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak tanpa terikat prosedur pengadilan yang kaku. Ini menarik. Kalau kita tahu persidangan di pengadilan negeri misal, itu semua tertata, terjadwal. Kalau nanti tidak hadir panggilan pertama, kedua, dan seterusnya nanti akan ditinggal. Nanti ada momentum untuk diberikan kesempatan melakukan jawaban, melakukan eksepsi dan seterusnya, tidak diindahkan atau tidak dilakukan, itu hilang haknya dan seterusnya. Kooperatif di sini orientasi proses adalah mencari solusi bersama yang terbaik, bukan menetapkan siapa yang menang atau kalah. Hubungan bisnis jangka panjang pun lebih mudah untuk terjaga. Biasanya ada disinformasi atau diskomunikasi yang sebenarnya perlu diperbaiki saja untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini apalagi konteks kalau kita bicara bisnis, hukum bisnis, tidak akan menang dan kalah itu di pengadilan itu sesuatu yang menurut para pengusaha ini sangat malah merugikan sebenarnya. Waktu, tenaga, biaya, pikiran malah tersita di situ. Oke. APS di sini ya teman-teman, dalam sistem hukum di Indonesia ini diatur yang saya jelaskan di awal tadi, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini payung hukum utamanya ya untuk penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa melalui sistem hukum yang ada di Indonesia. Ada Perma Nomor 1 Tahun 2016, ini mewajibkan mediasi di situ terlebih dahulu sebelum nanti menempuh hukum acara selanjutnya. Ada LAPS SJK, di sini ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sektor Jasa Keuangan. Ini berkaitan sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangannya. Ada BANI di sini. Ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya teman-teman. Ini lembaga arbitrase independen tertua dan terpercaya dalam sengketa bisnis di Indonesia. Jadi pemilihan arbitrase di situ itu biasanya diajukan di BANI, di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kekuatan hukum mengikat ya. Nah ini menarik nih, Pak, itu nanti kekuatannya bagaimana? Nah ini salah satu pertanyaan yang mendasar dalam praktik, seberapa kuat kekuatan hukum atau kesepakatan yang dicapai melalui alternatif penyelesaian sengketa? Itu satu, ada azas pacta sunt servanda. Di situ ada kesepakatan tertulis yang dicapai para pihak, mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi mereka sendiri. Kita tahu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata di situ ya. Terus pendaftaran akta perdamaian, ini menarik nih. Yang inilah poin krusialnya. Hasil kesepakatan wajib dituangkan secara tertulis dan didaftarkan pada pengadilan negeri dalam 30 hari sejak kesepakatan dicapai ya. Bagaimana Pak eksekusinya? Nah ini ada yang namanya fiat eksekusi dan kekuatan inkrahnya. Ini menarik nih. Setelah terdaftar dan mendapat fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri, kesepakatan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi paksa apabila salah satu pihak ingkar janji. Ini menarik nih. Poin-poinnya yang perlu dipahamkan dalam konteks, nah ini nanti nggak bisa dieksekusi Pak, nanti akan ada sengketa lagi Pak. Kita nanti akan jelaskan di situ. Oke, alternatif penyelesaian sengketa ya teman-teman. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kedua ini merupakan solusi hukum modern yang efisien, hemat biaya dan ramah bisnis dibandingkan dengan proses litigasi tradisional di pengadilan. Jadi litigasi konvensional atau kita bisa sebut tradisional sudah mendarah daging, itu ada sengketa pasti larinya ke pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa menjawab kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum yang cepat tanpa mengorbankan kerahasiaan dan hubungan para pihak. Oke ya, itu poin pentingnya di situ. Efisiensinya bagaimana? Lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih hemat dibanding proses pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi.
Bayangkan kalau proses-proses sengketa di pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, nanti tidak terima mengajukan proses banding, nanti mengajukan proses kasasi di Mahkamah Agung, nanti belum lagi peninjauan kembali dan upaya-upaya hukum luar biasa lain yang bisa diajukan. Itikat baik kunci keberhasilan alternatif penyelesaian sengketa. Ini kesediaan tulus kedua belah pihak untuk berkompromi dan mencari solusi bersama. Inilah poin penting para pihak ini untuk memunculkan yang namanya itikat baik. Kepastian hukumnya bagaimana? Dengan pendaftaran yang tepat. Jadi harus ada kepastian hukum agar para pihak ini tenang, nyaman. Dengan pendaftaran yang tepat, hasil dari alternatif penyelesaian sengketa memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang setara dengan putusan pengadilan. Jadi itu teman-teman semua, berkaitan dengan materi kita, bagaimana perbedaan dari alternatif penyelesaian sengketa. Di situ sistem hukum kita mengenal litigasi dan non litigasi, bagaimana keuntungannya, bagaimana kemudahannya berkaitan dengan penggunaan jalur litigasi dan penggunaan jalur non litigasi. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Silahkan diajukan apabila ada pertanyaan ya atau tanggapan terkait materi alternatif penyelesaian sengketa ini. Baik teman-teman semua, kita buka sesi diskusi. Siapa yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Oke, silakan. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Jika dalam proses mediasi atau negosiasi, salah satu pihak terbukti berbohong atau menyembunyikan fakta penting, apakah kesepakatan damai yang sudah ditandatangani bisa dibatalkan seperti hanya putusan arbitrase pada pasal 70 UU 30 tahun 1999? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menarik, ini bisa disimak pada teman-teman semua berkaitan dengan pertanyaan ini. Jadi yang jelas pertanyaan ini jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Jadi proses mediasi, negosiasi dan seterusnya tadi, itu nanti produk itu nanti akan kembalinya berupa sebuah kesepakatan dalam produk perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Itu kalau perjanjian yang dibuat tadi mengandung satu paksaan, kekhilafan atau paksaan, itu bisa diajukan yang namanya pembatalan. Pembatalannya diajukan kemana? Ke pengadilan negeri. Jadi secara konteks hukumnya saya jawab bisa. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Permisi Bapak, saya mau bertanya. Mbak. 1, 2, 3. Permisi Bapak, saya mau bertanya, mengapa di Indonesia saat ini itu proses mediasinya di dalam pengadilan yang berdasarkan dengan Permen 1 tahun 2016, tingkat keberhasilannya itu seringkali dinilai rendah dan dibandingkan dengan APS murni yang di luar pengadilan. Lalu apakah kendala utamanya, Bapak? Oke. Baik, pertanyaannya bisa disimak teman-teman semua. Ini pertanyaan ini sebenarnya bisa kita pahami dalam konteks di lapangan. Nanti pelaksanaan implementasi dari proses mediasi melalui pengadilan dan proses mediasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Perlu dipahami, kalau mediasi dalam proses persidangan, itu orang datang, tergugat, menggugat datang ke persidangan, itu sudah nuansanya adalah sudah nuansa mau perang. Sudah secara psikologis pengaruhnya itu sudah mau perang, seperti itu. Jadi dalam konteks berkaitan sama penyelesaian tadi, itu sifatnya mediasi di pengadilan hanya bersifat formalistik aja. Beda hal dengan kita masuk ke proses mediasi di alternatif penyelesaian sengketa. Secara konteks hukumnya, orang yang datang atau memilih proses penyelesaian secara alternatif itu otomatis secara psikologinya dia datang itu sudah memiliki itikat baik. Jadi gampang untuk ditemukan titik kecocokan antara pihak pertama, pihak kedua atau pihak yang lainnya. Jadi begitu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya lontarkan kepada teman-teman, saya floorkan kepada teman-teman yang bisa jawab, nanti bisa angkat tangan ya teman-teman. Teman-teman tahu perbedaan mendasar dari seorang mediator dan seorang arbiter. Oke, katakan. Oke, silakan. Menjawab Bapak, untuk perbedaan mendasar terletak pada wewenang dalam menulis perkara. Mediator tidak memiliki wewenang dan arbiter bertindak seperti hakim swasta.
Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, kalau teman-teman ada yang bisa jawab pertanyaan saya, angkat tangan juga. Oke, teman-teman ketahui dalam beracara di pengadilan arbitrase, ya, alternatif penyelesaian dalam konteks ini masuk di arbitrase. Itu ada, misalnya ada klausul perjanjian. Klausul perjanjian memuat berkaitan dengan kompetensi absolut. Kalau ada perjanjian yang memuat di situ, proses penyelesaiannya memilih arbitrase, apakah diperbolehkan hakim pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut? Silakan kata. Pengadilan negeri wajib menolak, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan. Jawabannya konkret itu. Baik, teman-teman semua, ini sudah akhir pertemuan kita di sesi perkuliahan kali ini. Teman-teman tetap belajar ya, tetap belajar di rumah, jangan pasif, tetap terus belajar dan belajar sampai bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Oke, saya tutup dari saya. Bila taufik wal hidayah, waridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.